boleh tahu tinggal di sini sudah berapa tahun, Bu? Semenjak Bapak meninggal sudah 11 tahun di sini. Jadi pemirsa, inilah penampakan rumah yang saya tadi ceritakan ya. Ini benar-benar di atas batu besar. Di atas batu besar ya ini. Oh, sangat luar biasa sekali. Dan benar-benar di sini nggak ada rumah lagi selain rumah yang itu ya. Dan rumah yang di atas batu ini. Jadi penasaran nih saya ini pengen lihat rumah dibangun di atas batu besar. Nah, di atas rumah biasa sekali ya. Dan mungkin kita akan bincang-bincang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bareng ARD Channel Official. Dan buat pemirsa semua dimanapun berada, mudah-mudahan di kesempatan kali ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun ya pemirsa. Oke, mungkin di kesempatan kali ini saya akan berkunjung kepada salah satu warga yang benar-benar tinggal di area perhutanan. Dan konon menurut informasi katanya beliau membangun sebuah rumah yaitu di atas batu besar. Oke, yang penasaran ikuti terus perjalanan saya. Alhamdulillah teman-teman semua dimanapun berada, saya bersama rekan-rekan sudah sampai di rumah yang terpencil di dalam hutan teman-teman. Dan ini tepatnya kami ada di Kabupaten Sumedang, kaki Gunung Gelis begitu. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu bagaimana kabarnya Bu? baik. Luar biasa Bu, tadi saya perjalanan bersama teman-teman, ada yang dari Majalengka, dari Kuningan, dari Sumedang, datang ke sini karena penasaran ada satu rumah yang dihuni oleh satu keluarga, tinggal betul-betul di dalam hutan dan jauh dari tetangga. Dan ternyata saya menelusuri ke sini memang jauh dari pemukiman. Uniknya saya dengar di sini juga ada anak kecil yang menjaga, merawat, dan bahkan tinggal di satu goa keramat namanya Goa Batu Balai. Memang cerita itu betul ya Bu? Ya, kadang-kadang suka ke atas nyapu-nyapu, bersih-bersih. Kalau ada tamu nemenin tamu. Oh, luar biasa, berarti memang jadi cerita yang unik ya. Biasanya yang menjaga, merawat goa itu atau tempat patilasan itu seorang kakek, tapi ini seorang anak kecil. Nah, sebelum saya tanya-tanya Bu tentang anak Ibu dan Goa Batu Balai, ini saya mau tanya kehidupan Ibu di sini. Sebelumnya saya mau kenalan dulu sih Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Ecin Quraisy. Ecin Quraisy. Usianya berapa tahun Bu? 49 sekarang. 49. Kalau boleh tahu di sini alamatnya yang lengkap desa apa sih Bu? Kampungnya Gunung Gelis, Desa Kamal, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Hutannya pun namanya hutan Gunung Gelis barangkali gitu ya. Ibu, kalau Ibu di sini tinggalnya sama siapa aja sih Bu? Sama anak, sama suami, 3 orang. Oh, 3 orang aja gitu ya. Kalau dari rumah Ibu ke pemukiman itu jauh Bu? Kamal paling 1 kilo. 1 kilometer. Tapi memang melewati jalur setapak dan cukup susah juga tadi perjalanan ke sini Bu. Ya, apalagi kalau musim hujan. Becek ya. Becek ya, takut tergelincir, kotor dan sebagainya. Apalagi kalau sedang sakit mungkin harus jauh gitu ya keluar dari hutan ini. Ibu, kalau boleh tahu tinggal di sini sudah berapa tahun Bu? Semenjak Bapak meninggal sudah 11 tahun di sini. Sudah 11 tahun, berarti sekarang 2024, sekitar tahun 2013 berkali ya.
Memangnya waktu dulu orang tua juga tinggal di sini, Bu? Sini, bapak sama emak di sini. Hmm. Bapak meninggal, saya pindah ke sini dari kampung. Oh, tadinya Ibu awalnya di permukiman gitu ya, ada tetangga banyak dan orang tua tinggal di sini begitu. Semenjak orang tua meninggal, ini mungkin jadi harta warisan dan diterima oleh Ibu, kurang lebih seperti itu barangkali ya, Bu. Ya. Mm-mm. Nah kalau di sini nggak ditungguin itu pisang itu habis sama monyet, banyak monyet di sininya. Oh, dan itu menjadi salah satu alasan Ibu tinggal di sini. Iya. Kalau boleh tahu, Bu, ada alasan lain nggak kenapa Ibu ingin tinggal di sini, sedangkan di sini kan di hutan, jauh dari warung, dari apotek, barangkali ada ancaman dari hewan buas begitu. Alasannya apa, Bu? Ya tunggu kebun aja. Kalau nggak ditungguin, kalau itu pete jadi makanan teh habis sama monyet, nggak bisa ngejual, nggak ada penghasilan kalau itu. Oh, Kalau habis sama itu. berarti lebih ke bertani di sini ya, Bu, berkebun. Ada pete atau petai ya, teman-teman. Kemudian ada pisang Pisang ada. dan tanaman-tanaman lain. Dan juga saya lihat ada jambu, ada durian juga. Wah, berarti ini sosok ibaratnya bisa dikatakan miliarder yang ada di desa gitu ya. Kalau di kota kan bangun rumah-rumah tinggi kayak gitu. Lantas Ibu, kalau tinggal di sini, kan saya dengar kabar dan Ibu juga sudah menyebutkan kalau di hutan Gunung Gelis ini banyak monyet. Terus ada di luar juga yang bilang katanya ada hewan-hewan buas seperti ular, bahkan harimau seperti itu. Kalau sejauh pengalaman Ibu bagaimana, Bu? Ada enggak ngeganggu. Nggak ngeganggu. Enggak. Tapi Ibu pernah lihat gitu hewan-hewan buas seperti itu, Bu? Enggak, cuman lihat ular, belum lihat harimau mah enggak lihat. Ya mudah-mudahan jangan sampai ya, Bu. Lantas kalau ini, Bu, di sini kan saya dengar dekat sama petilasan, ada goa juga gitu. Banyak lah gitu ya cerita-cerita tentang petilasan dari kerajaan Pajajaran. Dan memang jauh juga gitu ya dari pemukiman. Kalau Ibu sendiri selama tinggal di sini pernah tidak mengalami kejadian-kejadian aneh, keganjilan-keganjilan atau penampakan-penampakan yang di luar nalar manusia begitu, Bu? Enggak selama ini mah. Oh, tidak ada. Tidak. Ya mungkin gini, Bu, saya pengen menambahkan, saya juga dapat kabar dari beberapa teman gitu ya. Kan selain Ibu tinggal di hutan di sini kan ada tadi yang teman saya sebut ada patilasan. Iya. Dan konon katanya tempat tersebut itu bisa menggandakan uang. Nah, itu kejelasannya Bu seperti apa? Mohon maaf. Enggak di sini mah. Enggak ada yang wirid terus bawa uang, enggak. Enggak, maksudnya ini kan kalau bisa dibilang tempat berdoa atau tempat tirakat. Nah, itu kan kalau bawa uang, emang uangnya misalkan dari mana ya, kita misalkan pengen lunas utang, masa Ibu yang bayarin kan enggak. Maksudnya ini menjadi kalau niat atau misalkan wasilah untuk mendapatkan harta kekayaan yang berlipat ganda. Nah, itu Ibu bisa jelaskan sih sebetulnya seperti apa biar nanti informasinya tidak melebar kemana-mana gitu. Iya, kalau di sini di gua di atas ya kita tawasulan, berdoa, wirid gitu aja. Kalau kebanyakan orang yang datang ke sini itu kalau syaratnya itu seperti apa, Bu? Kalau datang ke sini apakah misalkan tiba-tiba datang ke sini, Bu, saya pengen kaya, ayo kita tirakat atau gimana, atau misalkan ada tahapan tertentu atau apa gitu? Ya kalau di sini mah cuman di gua di sana ya kalau ada tamu teh disuruh wirid gitu aja. Udah. Iya. Nggak ada misalkan yang lain gitu. Enggak. Kalau misalkan untuk biaya, Bu, Biaya kan. misalkan biaya kan yang namanya mungkin ada yang nginap, masa mungkin ada subuh atau misalkan bawa sendiri atau gimana? Iya, yang bawa Fasilitasnya sendiri bawa gitu, yang beli di sini beli banyak. semampunya aja kalau itu mas saja. Berarti pada intinya tempat ini patilasan ini apa sih, Bu, maksudnya? Ini patilasan Ibu Ratu Nyimas Raja Mantri. Raja Mantri. Putra anak kahiji Raden Tirta Kusuma anu makamna di Hebel Isuk. Tapi di dia teh teu ayana enggak ada itunya makamnya. Jadi makamnya di Bogor. Di Ransamaya karena dibawa sama suaminya. Itu Prabu Siliwangi ke Bogor ke Ransamaya.
Jadi makamnya di Ransamaya di Bogor. Kalau di sini cuma petilasan. Oh, berarti nggak ada makam kalau di sini. Ya di sini nggak ada makam. Jadi kalau gua itu peninggalan kerajaan Pajajaran. Iya, Atau- dari Sumedang Larang dulunya itu Oh, Ibu Ratu Nyimas Saja Mantunya. Masih dari Sumedang Larang. Nah, berarti yang bertanggung jawab menjaga goa tersebut berarti keluarga ibu atau misalnya dari tadinya turun temurun Ya, atau dia gimana? dari Uyut, Oh, dari Uyut Jon, terus sama Aki Uhin, sama bapak Ayat, ya, sama ibu. Itu bisa dikatakan ini juru kunci dari goa Batu Balai ini begitu ya Bu? Iya. Kuncen berarti. Kuncen ya. Ini unik sekali ya. Biasanya kuncen laki-laki, kalau ini perempuan. Itu bisa jadi yang menjadi pertanyaan, saya dengar kan ada orang Cirebon, ada orang bahkan Kalimantan datang ke sini. Itu dapat informasinya sih, menurut Ibu itu mereka dari mana sih Bu? Dari teman-temannya barangkali. Oh, yang udah kesini. Di mulut ke mulut. Berarti datang ke sini dengan bermacam-macam niat seperti itu ya Bu. Nah, kalau gini Bu, ini kan mungkin orang-orang yang datang ke sini ya tadi saya sebutkan ada yang pengen lunas utang, kekayaan, dan mungkin ada yang lain jabatan juga. Mohon maaf sekali, itu tingkat keberhasilan yang setahu Ibu ini berapa persen sih dari sini gitu? Yang kecocokan kan yang namanya tirakat itu ada cocok-cocokan ya? Iya. Nggak semuanya berhasil, dan tetap pada intinya keberhasilan itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selama Ibu jadi juru kunci di sini, kan mungkin yang namanya tamu ke sini pasti ada ngabarin, itu berapa persen sih Bu? Atau 100% yang datang ke sini berhasil? Enggak. Jadi nggak tahu teh, jadi tamunya nggak pernah kontak lagi, nggak pernah telepon, nggak itu, jadi nggak tahu. Oh. Ada Berarti yang datangnya hasil. sekali, enggak dua kali? Iya. Atau emang yang ziarah ke sini cukup sekali langsung berhasil atau gimana Bu? Masalah itunya kurang tahu. Dia kalau udah kesini nggak pernah ada informasi lagi. Oh, Telepon nggak apa kalau udah kesini. Itu kan dibawanya sama itu. teman-temannya. Mm-mm. Bagaimana ya? Jadi mohon maaf, saya masih perlu menggali lebih dalam lagi, dan kayaknya Ibu masih tertutup, nggak terlalu jelas nih. Nah, itu kalau misalkan nih contohnya teman saya pengen kaya datang ke sini, itu bisa Nah, itu gimana milik kita Niat. aja. Iya. niatnya. Nggak Iya. bisa yang datang ke sini bisa kaya semua, enggak. Yang mungkin pada intinya kalau untuk apa namanya ritualnya di sini itu berapa hari berapa malam sih Bu? Ada yang semalam udah disuruh pulang, ada yang 3 malam, gimana itunya aja. Jadi semakin lama itu semakin sulit atau misalkan semakin besar keinginannya itu? Jadi di sininya kalau udah ada yang nyuruh pulang, nggak langsung pulang. Itu yang nyuruh pulangnya siapa Bu? Dalam mimpi gitu, atau ada bisikan. Bisikan. Berarti langsung ke yang punya hajat berarti ya? Iya. Gak misalkan ibu yang nyuruh pulang gitu? Enggak. Ibu itu kan tadi yang paling lama tinggal di sini memang 3 hari atau lebih dari 3 hari juga ada gitu yang pernah? Ada kebanyakan nggak lebih dari 3 hari. Nggak lebih dari 3 hari. Itu pada saat berdoa berziarah di sana harus betul-betul tinggal di sana atau bagaimana? Mungkin kan kalau manusia tentunya harus makan gitu ya. Dia boleh nggak keluar dari kawasan goa tersebut untuk keluar makanan, atau mungkin keluarga ibu sendiri yang mengantar makanan ke orang yang bersemedi tersebut? Ya itu mah tergantung, dia turun sendiri, nggak pernah nganterin makanannya. Jadi nggak ada pantangan-pantangan gitu ya? Nggak. Biasanya sih Bu, dalam 1 minggu itu selalu ada saja yang datang ke sini gitu, atau Kadang-kadang ada, Oh, kadang-kadang enggak. Tamu mah nggak tentu. nggak tentu ya? Yang jelas mungkin datang ke sini mungkin ketemu ibu dulu ya, nggak langsung ke sana gitu. Datang ke ibu, mungkin izin, menyampaikan niat, kalau sudah ke sana. Nah, saya kan dapat kabar katanya di sana juga ada kayak buku tabungan gitu Bu. Itu gimana sih Bu? Apakah maksudnya gitu? Biasanya tamu kan suka bawa itu rekening, nanti ada yang ngisi.
Oh, ada yang ngisi secara gaib barangkali atau bagaimana gitu ya. Tapi nggak semuanya yang bawa, ada yang isi. Ada nggak Bu, bisa diceritakan nggak satu orang saja barangkali yang pernah datang ke sini kemudian memberikan ibaratnya testimoni gitu ya, saya udah atau berhasil gitu ya. saya sudah berhasil gitu, keinginannya apa, kemudian apa yang terkabul begitu Bu. Ada ya, kalau udah kesini mah ya jarang kesini lagi orangnya. Cuman kebanyakan dari mulut ke mulut gitu ya ceritanya, kalau di petilasan goa Batu Balai ini menyimpan sesuatu gitu ya. Nah, ini kan yang rameknya di sini itu Bu, jadi kan tadi kata Ibu yang Ibu omongin, nyimpan ATM, nyimpan buku tabungan, tiba-tiba saldo rekening atau saldo tabungan bertambah secara gaib. Nah, itu langsung masuk ke rekening secara sekaligus atau bertahap, atau ada jeda waktu? Itu kira-kira jaraknya berapa hari, jam, dari misalkan terdekat di sini udah ada ilapat, pulang dari sini tiba-tiba tabungan membludak atau gimana? Itu mah nggak bisa ditentuin, Jadi tergantung milik kita. Cuman selama ini belum ada yang kasih testimoni atau udah Belum ada yang ngasih. Masih komentar. tiba-tiba, Bu, saya udah berhasil, ini udah ada tabungan misalkan 3 triliun, saya mau ngasih apa gitu? Enggak. Nggak ada. Jadi tamunya jarang balik lagi ke sini. Yang udah berhasil. Mungkin udah berhasil. Kalau biasa kan udah berhasil lupa gitu. Ya kan? Iya. Jangan sampai gitu. Jangan Gitu mah sampai ya harus gitu. ingat kebaikan orang lain. Bukan sampai yang gitu ya. baik kalau kayak gitu. Ibu, biasanya orang yang datang ke sini itu jam berapa sih Bu? Ada yang pagi, yang sore, ada yang malam juga. Oh gitu ya Bu. Di sini katanya ada gua lain Bu selain ini, Ada batu balanong yang di atas. di atas gua ini. Ya, jalannya dari sana dari. Kalau gua Balandong itu gimana Bu ceritanya Bu? Ya sama, itu juga petilasan. Dan kuncinya Ibu juga. Iya. Banyak juga orang yang datang ke sana untuk berziarah begitu. Jadi jarang dibawa ke atas, jadi nggak bisa jalannya ke atas, panjang. Oh susah ya. Tapi masih masuk ke area kawasan Gunung Gelis Ini gitu. dekat ke sana tuh. Oh dekat. Kebun Jati ke atas. Nah gini, jadi kan dari tadi kita membahas tentang buku rekening ya, saya penasaran. Nah kalau masalah buku rekening ini, bentar, Gimana? belah Nah, ngebahas sih jadi- karena langsung ngeblank ya. Jadi gua Balandong itu berarti punya kemiripan dengan ini ya gua Batu Balai. Yang membedakannya apa sih Bu? Kenapa dinamakan Balandongan, terus yang di bawah itu Batu Balai gitu? Jadi yang di bawah mah dinamain batu balai teh. Banyak yang ngambil batunya buat ngabalai kuburan. Oh ngabalai kuburan justru. Ya, itu dipakai buat ngabalai kuburan. Jadi sisi lain di kampung itu aya bata, kunya ku batu. Oh jadi kayak dipahat dulu, diambil, kemudian sebagai ini ya batu nisannya barangkali gitu ya. Ininya pinggir-pinggirnya. Oh pinggir-pinggirnya aja. Kenapa sih mereka ngambilnya dari sana sih Bu? Apakah ada ibaratnya kelebihan-kelebihannya kalau pakai batu dari gua Batu Balai gitu? Kan dulu mah belum ada bata ceritanya. Jadi ngambilnya sama di batu, ngabalai itu ke batu. Kalau gua Balandongan sendiri Bu? Ya itu bentuknya kayak balandongan gitu. Tempat itu untuk Pesta, mm-mm. pesta pernikahan. Nah ini sekedar informasi aja teman-teman, barangkali di luar suku Sunda atau di luar provinsi Jawa Barat, Balandongan itu seperti tenda ya. Iya. Tenda biasanya suka ada di acara resepsi pernikahan gitu. Dan kita juga penasaran, masa ada sih ya goa tapi bentuknya seperti balandongan, apakah segitiga atau melingkar setengah gitu ya? Mungkin Jadi batu ke tanah, jadi di sininya disangga sama bata. oh batu
Batu gede. Oh, batu gede. Kalau bata mungkin hancur soalnya batu di atasnya. Mungkin ini kita penasaran juga, mungkin next video ya pada saat kita main ke Sumedang, main ke ke Goa Balandongan. Gimana Kang A? Nah mungkin Bu ini saya masih penasaran ya dengan kabar yang masih liar gitu ya. Ini kan konon katanya kalau datang ke sini itu mesti bawa persyaratan ya, itu sesajen dan apapun, misalkan minyak wangi. Itu bener nggak sih? Misalkan kalau bener itu diperuntukannya untuk siapa? Gitu. Enggak bawa minyak wangi mah, cuma menyan gitu aja. Oh minyak. Iya. Kalau misalnya sesajen kayak gitu. Ya, cukup itu aja yang bawa yang enggak. Tapi itu diwajibkan atau enggak sih Bu? Enggak, kita diwajibkan di sana cuma berdoa. Tawasul. Jadi kalau wiridnya, kalau mentahannya dikasih sama Ibu dari sini gitu ya. Apanya? Wiridnya itu diambil dari Quran. Itu Al-Fatihah 111, terus Istighfar 999, terus Kulhu 1001. Kulhu teh harus dapat 40.000. Wow. Kalau semalam 1.000 teh 40 malam. Cuman itu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Berdoa harus betul-betul tulus dan suasana yang mendukung. Memang kalau ibaratnya kita berdoa di rumah juga keganggu. Terus kalau misalnya gini nih, ada tamu misalnya dari Jawa Bu, misalkan siangnya ke Goa, tapi kalau malamnya takut dengan berdoanya di rumah Ibu, ada nggak kayak gitu? Itu di musola. Oh ada juga. Nggak 100% mesti di Goa gitu ya? Enggak, malah nggak berani di musola aja berdoanya. Nah mungkin Ibu ada pesan-pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan mengenai tempat ini. Takutnya kan kalau yang contohnya kita aja ini kan beritanya dari luar kayak gitu, dari sini ada yang mau disampaikan. Ya kalau di sini di Gunung Gelis ini enggak ada pesugihan. Nah kalau Ibu sendiri menerima pengobatan enggak? Enggak. Berarti cuman untuk yang hajat-hajat aja berarti. Iya. Ya udah Bu, terima kasih. Mudah-mudahan ibunya selalu sehat ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.